Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kunisaida, NPM B1A019029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara negara memperoleh wilayahnya. Nah, di sini cara negara memperoleh wilayahnya itu ada dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada sejarah. Nah, dengan sejarah ini cara yang paling utama dan pertama yang dilakukan negara untuk memperoleh wilayahnya. Nah, maksudnya itu adalah bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari negara tersebut semenjak jauh sebelum negara tersebut merdeka. Nah, kemudian cara sejarah dapat diketahui melalui latar belakang negara tersebut, yaitu dengan melalui riwayat pemerintah yang menguasai wilayah tersebut pada masa-masa sebelumnya. Sebagai contohnya, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka wilayah Indonesia meliputi beribu-ribu pulau yang terbentang dari barat sampai ke timur. Namun, tidak termasuk wilayah Malaysia, Singapura, Timur Leste, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadi, ketika Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan Brunei Darussalam memproklamirkan kemerdekaannya yang meliputi wilayah sebelumnya itu dikuasai para penjajah. Nah, maka terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama itu lahirnya negara baru, yang kedua adanya negara-negara yang kehilangan wilayahnya yaitu penjajahannya, kemudian yang terakhir itu ada beralihnya kedaulatan terhadap wilayah tersebut dari penguasa sebelumnya atau penjajah kepada pemerintah yang baru. Kemudian cara yang kedua itu ada pendudukan atau okupasi, yang artinya pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah dimiliki oleh suatu negara. Nah, ketika pendudukan tersebut terjadi, konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk dapat dikatakan sebagai pendudukan harus memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, tidak ada pihak yang keberatan. Yang kedua, wilayah tersebut haruslah terra nullius. Yang ketiga itu harus ada niat yang serius. Dan kemudian yang terakhir itu harus ada tindakan yang efektif. Kemudian cara yang ketiga itu ada perebutan atau aneksasi. Ini artinya adalah pengambilan atau alihan wilayah suatu negara dan cara-cara paksaan. Nah, paksaan di sini dapat diartikan pula sebagai penggunaan kekerasan atau penaklukan. Nah, aneksasi ini dapat dilihat dari invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990. Kedua negara sebenarnya telah memiliki perjanjian atau pengakuan terhadap batas-batas wilayah negara pada tahun 1963. Namun, tahun 1990 ini Irak menginvasi Kuwait dengan alasan kelompok oposisi Kuwait meminta tentara Irak datang ke Kuwait untuk segera mengadakan perundingan untuk memulihkan ketertibannya di sana. Selanjutnya, cara yang keempat itu ada penyerahan, yang artinya pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, cara yang keempat ini ada penyerahan. Penyerahan ini artinya adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain. Terdapat beberapa prinsip yang penting dalam penyerahan ini. Yang pertama itu ada bahwa dalam pengalihan ini hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih. Kemudian yang kedua, di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah harus memiliki sah atas wilayah tersebut. Kemudian cara yang kelima itu ada penambahan atau akresi. Nah, negara dapat menambah luas wilayahnya dengan cara yang pertama alamiah, yaitu penambahan wilayah karena proses alam seperti gempa bumi, pengeringan sungai, pendangkalan laut, letusan gunung, dan sebagainya. Nah, contohnya ini adalah timbulnya pulau dari pulau baru di Selat Sunda, pelebaran pulau di Hawaii karena letusan gunung Kilauea, timbulnya pulau Jeju di Korea karena letusan gunung. Kemudian yang kedua itu ada buatan, yaitu penambahan wilayah dengan menimbun sungai atau lautan. Contohnya reklamasi di pantai utara Jakarta, reklamasi di kota Amsterdam dan Rotterdam. Kemudian reklamasi bandara Narita di Tokyo, reklamasi Singapura, reklamasi bandara Kaita,
Hong Kong, reklamasi Bandara Kansai, Osaka, dan Jepang. Selanjutnya cara yang keenam itu ada persewaan atau lease. Hukum internasional banyak menggunakan asas-asas dalam hukum perdata. Nah, dalam praktiknya sehari-hari, termasuk juga praktik negara dalam memperoleh wilayahnya. Salah satunya adalah persewaan. Nah, negara dapat mendapatkan wilayah melalui cara menyewa wilayah dari negara lain untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Jadi, negara tadi dapat menyewa wilayah dari negara lain untuk keperluan tertentu berdasarkan instrumen perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Contohnya adalah Jerman menyewa Kyoto pada tahun 1898, Inggris menyewa Weihaiwei dan Hong Kong pada tahun 1898, kemudian Prancis menyewa Pulau Korsika pada tahun 1868. Kemudian cara yang ketujuh itu ada hak jasa atau hak servitude. Servitude berasal dari prinsip hukum Romawi. Lauterbach mengatakan bahwa servitude ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untuk melewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atau berdagang. Contohnya PBB yang memiliki markas besarnya di New York berdasarkan Headquarters Agreement tahun 1947 dengan pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian perjanjian tersebut memuat penggunaan sebidang tanah di New York yang akan digunakan sebagai bangunan markas besar PBB. Kemudian cara yang terakhir ini adalah pemilu atau referendum atau plebiscit. Nah, plebiscit ini adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya setelah terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum. Nah, referendum atau cara-cara pemilihan keputusan lainnya. Nah, dua istilah ini disebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua istilah ini merujuk mekanisme pemberian suara atau setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon paslon tunggal kepala daerah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.